Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan ini kita bersyukur bersama-sama ada waktu yang baik Tuhan berikan bagi kita, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 262, Ku dikasihi Yesus. Ku dikasihi Yesus, itulah firman Allah. Ku kecil serta lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasihnya. Tuhan sudah matilah, surga pun terbukalah, dosaku dihapuskan karena Yesus kasihlah. Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, Yesus kasihlah, besarlah kasihnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Kami sehat dan kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam iman, selalu berharap kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar firman-Mu kami pahami dan kami dapat lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini kita akan baca, kita akan renungkan. Saya pilih dari Wahyu pasal 1 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan pada saat ini kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-5b sampai 6a, firman Tuhan katakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan. Alkitab menyatakan
semua manusia berdosa. Ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada orang pun yang benar, seorang pun tidak. Ya, tanpa terkecuali semua orang telah berdosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Pemazmur di dalam Mazmur 143 ayat 2 menegaskan bahwa di antara orang yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Akan tetapi di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 13 kita patut bersyukur. Ya. Kita bersyukur karena Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, akan tetapi datang untuk memanggil atau mencari orang yang berdosa. Apa yang diperbuat Yesus terhadap kita, orang yang berdosa? Ya, apa yang Yesus lakukan bagi kita? Yang pertama, bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita. Ya. Kita tidak perlu mengerjakan sesuatu terlebih dahulu untuk menarik perhatian atau menarik kasih Tuhan, karena Dia adalah kasih. Di sini Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini Roma 5 ayat 8. Ya. Ia mengasihi kita apa adanya. Ini adalah kasih yang tak bersyarat dan berisikan pengorbanan. Ya. Dan kematian Kristus di Bukit Golgota adalah bukti nyata bahwa Ia rela mati untuk menebus jiwa kita dari dosa. Ya. Untuk mengambil kita kembali dari ikatan dosa. Itu yang pertama, bahwa Yesus mengasihi kita. Yang kedua, bahwa Yesus melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya. Karena Yesus mengasihi kita, Dia melepaskan kita, Dia melawat kita. Ya. Tertulis bahwa yang melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Arti kata melepaskan di sini adalah menyucikan, membasuh, membersihkan. Ya. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dinyatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, itu akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesus melepaskan kita dari dosa dengan jalan memberikan diri-Nya melalui cucuran darah-Nya, menyerahkan tubuh-Nya, ya, menyucikan kita melalui darah-Nya yang kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Itu yang kedua, bahwa Yesus melawat kita, Yesus melepaskan kita itu dengan darah-Nya. Ya. Jadi yang pertama, bahwa Yesus mengasihi kita. Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita, orang berdosa. Yang kedua, bahwa Dia melepaskan kita dari dosa itu karena kasih-Nya. Kemudian yang ketiga, Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak hanya menyatakan kasih itu dengan mengatakan aku mengasihi kamu, tetapi Yesus mengangkat kita keluar dari kubangan dosa. Yesus mengangkat kita keluar dari lumpur dosa. Yesus mengangkat dan melepaskan kita dari ikatan dosa. Ya. Jadi Yesus mengangkat kita keluar dari dosa dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, bagi Bapaknya. Di dalam ayat yang ke-6 yang kita baca tadi. Oleh karena itu, melalui karya Roh Kudus di kayu salib, kita tidak hanya dipulihkan, ya, melalui karya kudusnya di kayu salib, kita tidak hanya dipulihkan, tetapi status kita juga diubahkan. Ya, status kita diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran.
Kita dibawa dari hidup dalam dosa ke suatu dimensi hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Dan tidak hanya itu, dikatakan di dalam Galatia pasal 4 ayat 7, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow, ini luar biasa. Adapun dampak dari semua ini sungguh luar biasa, di mana kita berhak mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani di dalam surga. Ya. Ini yang dikerjakan oleh Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua orang. Jadi setelah kita dipulihkan oleh kasih-Nya, setelah kita dilepaskan, setelah kita dilawat, kita berhak untuk mengalami dan menikmati berkat-berkat rohani di dalam surga. Efesus pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita semua tidak memiliki masa depan dan pengharapan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita semua. Dia membuktikan kasih-Nya itu. Dia melepaskan kita. Dan Dia pun mengangkat kita keluar dari dosa. Kiranya menjalani kehidupan ini, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, kita orang-orang yang sudah dilepaskan, kita orang-orang yang sudah diangkat dari ikatan dosa, dari lumpur dosa. Kita tidak akan mencoba-coba untuk kembali ke sana lagi. Ya, kita tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Kita tidak ingin mencemari kembali hidup kita yang sudah dibersihkan, hidup kita yang sudah disucikan oleh Tuhan. Ya, tetapi biarlah firman Tuhan akan tetap menjadi bahagian kehidupan kita, sehingga ketika Yesus datang pada kali yang kedua, maka kita akan dilantik, kita akan disambut, kita akan diangkat bersama-sama, karena Dia adalah yang awal dan yang akhir, dan yang sudah ada dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kehidupan kami, yang telah menyatakan kasih-Nya itu di dalam kehidupan kami, yang telah melepaskan kami, yang telah mengangkat kami dari ikatan, dari jurang dosa, dari jurang kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan kepadamu segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan, karena begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa, kiranya Engkau memberkati kami di dalam menjalani kehidupan ini. Teguhkan, kuatkan kami di dalam iman, agar kami tidak mencoba untuk bermain-main dengan dosa dan masa lalu kami, tetapi kami akan terus menjaga hidup kudus kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami dengan kuasa-Mu untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah persekutuan kami, Tuhan kiranya yang akan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, dalam kesibukan, dalam setiap harapan dan kerinduan mereka semua. Kami berdoa yang sedang membangun rumah tempat tinggal, yang sedang berjuang dalam pendidikan, yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah semuanya itu boleh menjadi kenyataan di atas kehidupan kami bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, doakan jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Bapak Yakub Lakudu, orang tua dari Ibu Imelda Tandirerung yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah, Tuhan mulihkan keadaan mereka. Istimewa Tuhan berikan sukacita bagi mereka di dalam menjalani pergumulan penyakit yang sedang mereka rasakan. Kami berdoa bagi Bapak Septa Torapang, kami berdoa bagi Bapak Cornelius Pangloli, bagi Bapak Fitra Rante, saudara kami Eben, saudara kami Rinto, anak kasih kami Rifan, Elsira, Devan, dalam proses pemulihan mereka. Biarlah jamahan tangan Tuhan dinyatakan bagi mereka semua, sehingga mereka boleh
tetap merasakan kekuatan daripada Tuhan, bahkan mengalami kesembuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami yang ada, kiranya Tuhan senantiasa mengikat kami dengan cinta kasih Tuhan, supaya kami tetap bergandengan tangan bersama-sama, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Kami berdoa di tengah-tengah persekutuan kami untuk setiap program yang telah diprogramkan. Tuhan yang akan memberkati pembangunan gedung gereja, Tuhan memberkati pengerjaannya. Biarlah Tuhan tukang yang bekerja senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Jemaat-Mu biarlah senantiasa diberikan kesiapan, kerendahan hati untuk berkorban bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami datang berdoa, mendoakan anak-anak jemaat Tuhan dalam perjuangan pendidikan mereka. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin dan menyertai kami. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.